Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita limpahkan puji-puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang di antara nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, dan selebih-lebihnya nikmat panjang umur. Tak lupa pula salat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Dalam hadis qudsi dikatakan diciptakannya alam semesta ini karena Nabi Muhammad, yang artinya dijadikan dari Nur Muhammad. Jika tidak karena kamu Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Adapun pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang dahsyatnya berzikir. Dalam surat Al-Baqarah 152 yang memiliki arti, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam firman tersebut Allah mengatakan, ingatlah kepadaku maka aku pun akan ingat kepadamu. Tapi bagaimana caranya agar kita senantiasa diingat oleh Allah? Selain kita menjaga ibadah kita yang 5 waktu tersebut, nah itu bisa kita lakukan dengan berzikir teman-teman. Berzikir yang seperti apa? Bisa berzikir pagi petang, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, ataupun teman-teman memiliki zikir atau amalan yang lain, maka bisa dilakukan dan ditekuni. Lalu untuk apa sih kita berzikir? Zikir atau amalan yang kita persembahkan kepada Allah, apakah Allah membutuhkannya? Tapi sayangnya Allah tidak membutuhkan itu, teman-teman. Allah tidak perlu dan tidak membutuhkan hal tersebut. Tidak sedikit pun berpengaruh kepada Allah Ta'ala ataupun merendahkan statusnya sebagai Tuhan jika kita tidak berzikir kepadanya. Adapun sebaliknya, jika kita tidak berzikir kepadanya, itu akan berpengaruh kepada kita sendiri. Hati kita mungkin akan merasa tidak tenang, dan kita akan mungkin merasa sulit dalam menjalani kegiatan setiap harinya. Nah, adapun gunanya kita berzikir ini untuk menjaga koneksi kita dengan Allah, agar Allah senantiasa mengingat kita. Dengan kita selalu terhubung dengannya, maka hati kita akan merasa tenang dan damai. Ketika hati merasa tenang, maka berbagai penyakit baik fisik maupun mental akan menjauh dari kita. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang memiliki arti, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ini seperti hukum sebab akibat, teman-teman. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita, melindungi kita, menjaga kita, memudahkan urusan kita, memenuhi kebutuhan kita, mengabulkan doa serta permintaan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Tapi janganlah kita semata hanya berfokus pada dunia, karena pembalasan sesungguhnya itu ada di akhirat. Adapun sebaliknya, teman-teman, jika kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita, atau bahkan bisa saja murka kepada kita. Nauzubillah min dzalik ya, teman-teman. Semoga kita semua, yaitu orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang di sekitar kita, selalu dalam jangkauan dan ridhonya Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, zikir ini memiliki keutamaan yang luar biasa, teman-teman. Bahkan dibandingkan dengan menyedekahkan sebanyak segunung emas dan perak, serta jihad di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, suatu kali beliau berkumpul dengan para sahabatnya dan berkata, maukah aku ceritakan kepada kalian suatu amalan yang paling suci di sisi Allah, yang lebih utama daripada menyedekahkan segunung emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada berjihad, memerangi musuh, dan menghadapi kematian di jalan Allah. Maka para sahabat pun bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dan beliau pun menjawab, zikrullah, banyak berzikir kepada Allah atau menyebut nama Allah. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan buatlah hati dan lisan kita ini hanya basah karena banyak menyebut nama Allah, bukan menyebut pada hal-hal yang justru tidak disenangi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita senantiasa diingat dan dalam jangkauannya, sehingga kita juga dapat memperoleh semakin kuatnya jiwa, mental, dan juga fisik dalam menjalani berbagai aktivitas dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan semoga apa yang telah kita bahas dan pelajari pada kesempatan ini membawa manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, amin, robbal alamin. Saya Rabiatul Adawiyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.